Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Nur Rosonia Erika Putri, NIM 20302031 akan memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perdata Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Yang akan saya jelaskan di sini mengenai bab pertama, yaitu tentang pengertian hukum perdata. Bab kedua, yaitu pengertian hukum perdata menurut para ahli. Bab ketiga, tentang asas-asas hukum perdata. Bab keempat, tentang ruang lingkup hukum perdata. Dan yang terakhir, yaitu bab 5, tentang hukum material dan hukum formil. Pada bab pertama, yaitu tentang pengertian hukum perdata. Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Hukum sendiri diartikan sebagai seperangkat kaidah, sementara perdata adalah peraturan hak, harta benda, dan kaitannya antara individu maupun badan hukum atas dasar logika. Untuk pertama kalinya, istilah hukum perdata dikenal di Indonesia dalam bahasa Belanda, yakni Burgerlijwet. Sumber hukum perdata dikodifikasikan dikenal dengan Burgerlijwetboek dan dialih bahasa menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Bab kedua, yaitu tentang pengertian para ahli. Menurut Sri Sudewi Mas Konsovan, hukum perdata diartikan sebagai hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dan perseorangan lainnya. Menurut Profesor Sudikno Mertokusumo, hukum perdata yakni keseluruhan peraturan mempelajari tentang hubungan antara orang yang satu dengan orang lainnya, baik meliputi hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat. Sedangkan, menurut Profesor Subekti, hukum perdata merupakan semua hukum privat material berupa segala hukum pokok mengatur kepentingan perseorangan. Bab ketiga, yaitu asas-asas hukum perdata. Di dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata dikenal 5 macam asas hukum. Yang pertama, yaitu asas kebebasan berkontrak. Ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Serta asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk yang pertama, membuat atau tidak membuat perjanjian. 2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun. 3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya. 4. Menentukan bentuk perjanjian, baik secara tertulis atau secara lisan. Kedua, yaitu asas kepastian hukum atau pasca sang sefenda. Asas ini memiliki arti janji harus ditepati. Pada dasarnya, asas ini berkaitan dengan perjanjian atau kontrak yang dilakukan antara individu. Ketiga, asas konsensualisme. Perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut suatu paham bahwa sumber kewajiban berkontrakstual adalah bertemunya kehendak dengan konsensus para pihak yang membuat kontrak. Keempat, yaitu asas itikat baik. Menurut pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, perjanjian haruslah dilaksanakan dengan itikat baik. Itikat baik disyaratkan dalam hal pelaksanaan dari suatu perjanjian, bukan pada pembuatan. Sebab, unsur itikat baik dalam hal proses pembuatan suatu perjanjian sudah terdapat di dalam unsur kausa yang halal pada pasal 1320 KUH Perdata. Kelima, asas kepribadian atau personality. Asas kepribadian menjelaskan bahwa ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah pada pihak-pihak yang membuat perjanjian saja. Ruang lingkup hukum perdata. Ruang lingkup hukum perdata dibagi menjadi dua, yaitu hukum perdata dalam arti luas dan hukum perdata dalam arti sempit. Hukum perdata dalam arti luas pada hakikatnya meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok atau hukum material yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, termasuk hukum yang tertera dalam KUH Perdata Burgerlijwetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, serta diatur dalam sejumlah peraturan atau undang-undang lainnya seperti mengenal koperasi, perniagaan, kepailitan, dan lain-lainnya. Sedangkan, hukum perdata dalam arti sempit. Hukum perdata dalam arti sempit ada kalanya diartikan sebagai lawan dari hukum dagang.
Hukum perdata dalam arti sempit ialah hukum perdata sebagaimana terdapat dalam KUH Perdata. Jadi, hukum perdata tertulis sebagaimana diatur di dalam KUH Perdata merupakan hukum perdata dalam arti sempit. Hukum perdata juga meliputi hukum acara perdata, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang cara seseorang mendapatkan keadilan di muka hakim berdasarkan hukum perdata, mengatur mengenai bagaimana aturan menjalankan gugatan seseorang, kekuasaan pengadilan mana yang berwenang untuk menjalankan gugatan, dan lain sebagainya. Hukum perdata juga terdapat di dalam Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang tentang Merek dan Paten. Keseluruhannya termasuk dalam hukum perdata dalam arti luas. Yang terakhir yaitu bab 5 tentang hukum perdata material dan hukum perdata formil. Hukum perdata material. Hukum perdata material adalah segala ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat. Hukum perdata material ialah aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban perdata seseorang. Sedangkan hukum perdata formil. Hukum perdata formil adalah segala ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang cara seseorang mendapatkan hak atau keadilan berdasarkan hukum perdata material. Cara untuk mendapatkan keadilan di muka hakim lazim disebut hukum acara perdata. Hukum perdata formil merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana tata cara seseorang menuntut haknya apabila dirugikan oleh orang lain dan juga mengatur menuntut cara mana pemenuhan hak material dapat dijamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.